Untuk mengenal lebih baik komunitas diaspora Indonesia di Kaledonia Baru ini, maka KJRI Numea membuat satu seri dokumentasi video mengenai sesepuh-sesepuh diaspora Indonesia yang berada di Kaledonia Baru ini. Kita mengetengahkan, menampilkan mereka dengan cerita-cerita mereka agar kita semua dapat mengenal secara lebih dekat, lebih baik, secara personal, tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka diaspora Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini. Bagaimana kiprah mereka, bagaimana cerita mereka mengenai awal-awal keberadaan mereka atau orang tua, kakek nenek mereka yang ada di Kaledonia Baru ini. Dengan seri dokumentasi video sesepuh diaspora Indonesia ini, kami berharap kita semua sekarang ini akan mengenal lebih baik lagi diaspora Indonesia dan siapa-siapa sesepuh-sesepuh yang menjadi panutan dari diaspora Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini. Pak Marcel Maggie, keturunan ketiga orang Jawa di Kaledonia Baru. Saya senang sekali hari ini bisa bersama dengan Bapak ya di tempat yang enak banget, yang sejuk. Terima kasih Pak. Pak, kita berbincang sebentar. Saya dengar bahwa Bapak adalah keturunan ketiga dari orang Jawa yang ada di Kaledonia Baru. Bapak sudah berapa tahun di sini berarti? Saya lahir di sini. Lahir di sini? Ya, saya sudah bulan April itu sudah akan ada 66 tahun. Oh, sudah tua ya. Oh, tapi masih sehat berarti banyak menjaga kesehatannya ya Pak ya. Oke, Pak. Saya dengar juga Bapak aktif atau Bapak ada kelompok, ada grup, atau Bapak juga pernah menulis tentang asal-usul. Kayak gitu Pak ya, tentang asal-usul. Apa sih Pak sebetulnya, apa tujuannya Bapak untuk melakukan itu? Kalau nggak salah dengan Ibu Siban? Ya. Oh, ada Ibu Siban juga. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Terus kenapa asal-usul? Karena saya lahir di sini. Oke. Saya sekolah di sini. Oke. Saya menjadi guru sekolah. Oh, oke. Jadi profesor di technical sekolah teknik ya? Ya, sekolah teknik. Saya menjadi profesor bahasa Prancis. Oh, oke. Sejarah dan geografi. Wow, banyak banget teknik, bahasa Prancis, sejarah dan geografi. Oke. Terus di sekolah saya pelajari murid-murid saya sejarah Prancis. Ya. Terus saya pikir sendiri. Tapi saya orang asli Indonesia. Oke. Kenapa saya belajar bahasa Indonesia, sejarah bahasa Prancis, sejarah Prancis untuk murid-murid saya? Saya dari mana? Oke. Oh, saya dari mana? Terus ada kenapa ada orang Indonesia di sini? Terus saya pikir siapa yang tahu sejarah Indonesia di Kaledonia Baru. Artinya orang Jawa, orang Indonesia yang datang ke Kaledonia Baru. Oke. Terus akan ada 100 tahun datangnya orang Jawa di Kaledonia. Terus saya menjadi ketua panitia 100 tahunnya datangnya orang itu yang memicu Pak Marcel sing gawe Pak Marcel itu kepingin aku iki wong Jawa gitu kan, aku wong Jawa, aku wong Indonesia, tapi aku guru sejarah Perancis. Aku ngerti sejarah Perancis, tapi aku juga kudu ngerti sejarahnya saya di mana, dari mana, dari mana nenek saya, dari mana ibu saya, bapak saya. Terus saya pergi ke arsip Kaledonia. Terus di arsip saya cari-cari siapa
siapa Ibu Sainem Soro Wikromo. Saya dia lahir di Kediri, datang di sini, jadi kerja untuk pembantu. Awalnya begitu ya Pak ya, dari Kediri ya. Oke. Kakek dari Yogyakarta juga. Oke, nenek dari Kediri, kakek dari Jogja. Oke, tapi terus? kakek kerja di kebun kopi. Oke. Nenek kerja di rumah. Di rumah orang. Jadi untuk terus, membantu orang-orang. Terus ada punya anak, tapi tinggal di kota Kanala. Kanala ya, di Kampung Negropo. Kampung Negropo, Terus, daerah sini sekitar sini juga, oke. Terus ibu saya dan tante dan paman saya semua lahir di Kanala. Oh, oke. Orang-orang Jawa yang kemudian ada di Kanala, semuanya ada di situ, di sekitar situ. Berarti Pak Marcel lahir di Kanala juga? No, saya lahir di sini. Karena lahir di sini. Karena terus itu akan ada 100 tahunnya orang Jawa datang di sini. Saya pikir harus saya belajari semua orang Jawa di sini. Kenapa ada orang Jawa di sini? Oke. Saya kerja sama teman-teman saya di arsip, di mana-mana, di interview orang tua-tua. Terus saya saya bisa bahasa Jawa. Terus ini lagi mau saya tanyain, kenapa orang lahir di sini, ya kan? Lahir di sini, pasti bahasa sehari-hari itu ada Perancisnya juga kan, pasti. Tapi kok iso bahasa Jawa? Karena di rumah, dicampur-campur. Bahasa Indonesia sedikit ya, tapi bahasa Jawa banyak setiap hari bahasa Jawa. Tapi untuk komunikasi dengan orang sekitar sini, kalau Pak Marcel sebagai seorang guru dan sebagainya kan pasti itu bahasa Perancis yang dipakai untuk komunikasi. Tapi bagus bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya juga bagus. Kenapa saya bisa bahasa Jawa? Indonesia? Karena yang pertama saya pergi ke Indonesia, saya malu. Oh, ya, kenapa? Karena saya pergi ke Jakarta, saya bisa bahasa Jawa tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Terus di Jakarta, maaf, sorry I can't speak Indonesian but I can speak English. Sama bangsa sendiri. Bahasa Inggris. Ya malu ya. Saya kembali di sini. Saya pergi ke tempat konsulat. Belajar bahasa Indonesia. Harus belajar bahasa Indonesia. Baik, ini kalau kita lihat dari wajah kan kelihatan itu wajahnya adalah wajah orang Indonesia. Tapi pas waktu datang ke Indonesia ngomongnya bahasa Perancis sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi orang ngomong ini, iki wong iki lapos ini kayak gitu. Padahal satu kebanggaan juga. Datang di Jakarta atau di Yogyakarta di paspor ya. Namanya Indonesia. Wajah Indonesia. Tapi VNP karena negara Prancis. Iya. Terus di sini saya belajar bahasa Indonesia di konsulat. Oke, akhirnya sekarang sudah lancar ya Pak. Oke, Pak, ada tadi saya nangkep ya Bapak belajar mengajar bahasa sejarah, tapi harus tahu diri sendiri asal usulnya dari mana, sejarah dirinya itu dari mana gitu kan. Berarti Bapak tanamkan itu juga kah ke orang-orang yang ada di sini untuk kesadaran bahwa jangan lupa loh asal usul kita dari mana, apakah begitu juga? Saya pikir sendiri dulu ya. Terus saya bicara dengan teman-teman saya karena banyak orang asli Indonesia ya, Jawa lahir di sini, nggak tahu sejarahnya orang tua-tuanya, nenek-nenek, kakek-kakeknya. Terus saya bicara dengan semua, Bapak
ibumu, nenekmu, kakekmu dari mana? Nggak tahu. Karena orang sepuh-sepuh yang lalu nggak mau bicara. Kenapa datang di sini, hidupnya di sini seperti apa? Ya. Okay. Apa baik, apa sulit, apa-apa. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kehidupan yang para sepuh-sepuh dulu atau katakanlah pendatang yang baru, pendatang yang dulu dengan kehidupan orang-orang Jawa di Kaledonia Baru sekarang pasti ada perbedaannya ya Pak ya? Ya. Bisa ceritakan sedikit? Ya, karena sekarang hidupnya baik. Baik ya. Baik. Kalau karena maaf ya. Okay, karena di rumah ada apa ya, education. Diajar, dididik. Diajar apa? Pelajaran. Apa orang Jawa? Siapa orang Jawa itu dan bagaimana orang Jawa maksudnya gitu ya? Masih harus apa? Serabungan. Oke. Dengan apa bangsa-bangsanya. Bersosialisasi dengan teman-temannya. Harus apa? Dengan orang tuanya, dengan orang sepuh-sepuh. Harus menghargai, menghormati. Oke. Tapi di rumah sama ini, di sekolah ya lain ya. Beda. Ya, beda. Pelajarannya beda. Di rumah masih diajari, ada diajari oleh orang tua untuk itu, tapi di sekolah beda. Tadi yang saya tanyakan adalah perbedaan yang sekarang dengan pada masa itu. Pada masa itu ketika kakek atau ibu bapaknya datang ke sini, kakek nenek datang ke sini, sebagai orang Jawa situasinya berbeda kan Pak ya? Ya, sulit. Sulit, ketika itu sulit. Oke. Tiap hari ada hari Minggu satu hari, tapi untuk apa liburan. Tapi siapa yang kerja di kebun untuk apa? Kerja di kebun, kerja di untuk rumah. Apa Pak? Mengurus apa? Comment dire les chevaux? Mengurus sapi apa itu? Ternak, mengurus ternak. Oke. Tiap hari harus kasih makan ternak, misalkan membersihkan kandangnya dan segala. Itu yang dikerjakan zaman dulu. Oke. Terus jadi nggak bisa apa liburan satu hari, tapi tiap hari esok-esok harus kerja, harus ke kebun dan lain sebagainya. Setiap hari yang dilakukan seperti itu. Berarti perjuangan yang sangat berat ya Pak ya, ketika itu. Tapi saat sekarang apa yang dirasakan? Karena Bapak sebagai seorang keturunan Jawa, diaspora Indonesia yang ada di sini sudah beda. Apa yang Bapak rasakan? Karena apa orang-orang tua semua ya, orang-orang tua saya dan semua bicara harus pergi ke sekolah, harus belajar di sekolah, terus bisa apa belajar menjadi apa orang yang bisa diandalkan, orang yang penting, orang yang bisa punya ilmu, orang yang bisa dihargai oleh orang lain dengan posisinya, yang kayak gitu. Seperti sekarang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak juga seorang profesor yang ngajar, ya guru yang ngajar di sekolah. Itu sekolah apa Pak? Sekolah setara dengan SMA atau? Saya nggak tahu apa sama setaranya dan Indonesia ya. Tapi di sini saya nggak tahu. Baik. Maaf ya. Artinya bahwa sekarang sudah jadi sangat lebih baik. Benar seperti itu. Orang-orang Jawa di Kaledonia Baru, ya kan, dengan pendatang yang dulu zaman dulu sesepuh atau pendahulunya datang kemari dengan perjuangan yang cukup berat. Tapi semuanya sekarang jauh lebih baik. Dan benar Kak, orang Jawa mendapat kepercayaan juga di
Perancis ini ya? Ya. Aha. Ya, karena karena orang di sini suka dengan orang Jawa karena kerja keras, ulet, bertanggung jawab. Ibu tahu sendiri. Terus jujur. Iya kan? Oke. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Berarti itu menjadi satu kebanggaan buat Bapak ya. Termasuk juga orang Indonesia yang ada di Kaledonia Baru ini, rata-rata mereka semuanya punya kedudukan dan taraf hidupnya sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Karena mereka tidak minta apa-apa dari dari pemerintah. Bikin sendiri. Beli rumah. Dan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Bisa beli apa-apa yang mau. Berarti sudah sangat luar biasa. Oke Pak, ada yang ingin dipesankan untuk generasi-generasi yang setelah ini? Generasi sekarang? Iya, untuk generasi sekarang dan generasi nantinya, ini kan akan menjadi satu cerita yang luar biasa. Apa yang Bapak mau sampaikan? Saya mau bicara dengan generasi sekarang, tidak lupa kamu dari mana. Dari mana asal. Dari mana kamu datang, keluargamu dari mana. Terus tidak lupa ada orang yang datang di sini sulit. Sekarang hidupmu lebih baik. Tapi tidak lupa. Yang bisa belajar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, karena ada kursus gratis di konsulat di PMIK, Persatuan Masyarakat Indonesia di Kaledonia Baru. Donc, silakan datang karena tidak bisa lupa. Terima kasih Pak. Jangan lupa dengan asal usulmu, siapa kamu, dari mana kamu, dan pelajari dirimu. Demikian pesan dari Pak Marcel Maggie. Siang ini bersama dengan beliau kita sudah berbincang-bincang. Salam.